Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita bertemu ini. Insya Allah pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang memahami filsafat dan fungsi Pancasila. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Suhartini selaku dosen mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Baik, kita mulai saja. Ya, kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Jadi, apa itu filsafat Pancasila? Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Pancasila sebagai filsafat juga berarti bahwa Pancasila mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Lalu ada sedikit tentang bagaimana pendapat para ahli terhadap filsafat Pancasila. Yang pertama adalah dari Insinyur Soekarno, presiden pertama kita. Jadi menurut beliau, filsafat Pancasila merupakan filsafat asli dari Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia dan akulturasi budaya India, Buddha, lalu ada Barat, Kristen, dan Arab Islam. Ya, jadi ini sangat jelas sekali dijelaskan oleh Pak Soekarno. Jadi Pancasila itu tidak hanya mewakili satu negara, satu agama, tapi juga mewakili semua agama yang saat Indonesia berdiri merupakan bagian dari Indonesia. Lalu ada pendapat dari Pak Soeharto. Beliau menjelaskan bahwa filsafat Pancasila mulai mengalami perubahan melalui para filsuf yang lahir dari Depdikbud. Semua elemen barat disingkirkan dan diganti dengan interpretasi dalam budaya Indonesia, atau dalam ininya Pancasila truly Indonesia. Ya, jadi kalau kata Pak Soeharto itu, jadi Pancasila itu merupakan cerminan atau interpretasi budaya Indonesia. Kita bukan menggunakan lagi prinsip-prinsip negara luar, tapi prinsip negara Indonesia itu sendiri, yang mana itu Pancasila. Lalu juga ada dari Ruslan Abdul Ghani. Menurut Ruslan Abdul Ghani, Pancasila itu adalah filsafat dari negara yang terlahir sebagai ideologi kolektif, cita-cita bersama. Jadi bukan cita-cita perorangan satu kelompok saja, tapi bersama-sama. Siapa itu yang disebut bersama-sama? Yaitu seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Lalu ada pendapat Pak Noto Nagoro mengatakan bahwa filsafat Pancasila memberikan pengetahuan dan kajian dan pengertian ilmiah mengenai hakikat Pancasila. Menurutnya, secara ontologi, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan untuk mengetahui hakikat dasar sila-sila yang terkandung di dalam Pancasila. Ya, itu tadi ada 4 pendapat dari para ahli yang kita bisa tarik sebuah kesimpulan. Jadi filsafat Pancasila itu merupakan, ada yang mengatakan sebagai cita-cita, ada yang mengatakan sebagai ideologi, tapi pada intinya Pancasila merupakan cara hidup seorang warga Indonesia dalam menjalani hidupnya sebagai warga Indonesia sendiri. Lalu ada fungsi filsafat Pancasila. Yang pertama adalah sebagai jiwa bangsa Indonesia. Setiap bangsa di dunia memiliki jiwanya sendiri. Hal ini disebut dengan istilah Volksgeist. Ini berasal dari bahasa Jerman yang berarti jiwa bangsa, jiwa rakyat, atau bisa dijadikan juga sebagai semangat rakyat. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah jiwa yang telah memainkan peranan penting dalam kehidupan. Lalu ada juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila berfungsi sebagai kepribadian dan ciri khas bangsa Indonesia, serta menjadi ciri pembeda di antara bangsa lain di dunia. Tadi seperti sebelumnya dikatakan oleh Pak Soeharto ya.
Lalu ada sebagai sumber dari semua sumber hukum. Indonesia adalah negara hukum yang menerapkan hukum secara adil berdasarkan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, fungsi filsafat Pancasila merupakan sumber dari seluruh sumber daya hukum di Indonesia. Masing-masing dari sila yang terkandung dalam Pancasila berfungsi sebagai nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau keterangan tentang sila Pancasila. Ya, jadi kalau misalnya ada yang membuat hukum atau menerbitkan hukum, maka tidak bolehlah hukum tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Lalu ada sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, filsafat Pancasila juga berfungsi sebagai cara hidup dari Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila merupakan pedoman dan instruksi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi selain ada, kalau misalnya yang beragama itu punya kitab sucinya, selain itu digunakan sebagai berhubungan kepada Tuhannya, juga sesama, bisa juga kita tambahkan produk ini Pancasila sebagai tuntunan kita, pedoman kita, karena Pancasila juga dibuat berdasarkan kitab suci agama tersebut, tidak bertentangan. Lalu ada menjadi falsafah hidup bangsa. Filsafat Pancasila memiliki fungsi kesatuan bangsa. Hal ini dikarenakan pandangan bahwa Pancasila mengandung nilai kepribadian yang paling tepat dan sesuai dengan bangsa Indonesia. Pancasila juga dianggap sebagai nilai yang paling bijaksana, paling adil, dan paling tepat untuk menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi sudah tidak lagi mengenal suku, mengenal agama, mengenal ras, tapi semuanya itu disatukan dalam satu Pancasila. Lalu ada sebagai dasar negara. Filsafat Pancasila berfungsi sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Segala sesuatu yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik rakyat, pemerintah, wilayah, maupun aspek negara lainnya, harus didasarkan pada Pancasila. Jadi Pancasila sebagai pedoman itu ya, sebagai dasar. Lalu ada memberi hakikat kehidupan bernegara. Filsafat Pancasila memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan mendasar atau sangat mendasar, seperti sifat kehidupan negara. Dengan filsafat Pancasila, kita dapat mengetahui sifat kehidupan pedesaan dan semua aspek yang memiliki hubungan erat dengan kehidupan sosial dan kelangsungan hidup negara. Lalu ada juga memberi substansi tentang hakikat negara, ide negara, dan tujuan bernegara. Dengan filsafat Pancasila, kita juga dapat menemukan kebenaran yang penting tentang sifat negara, gagasan negara, dan tujuan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya substansi yang memiliki kebenaran universal bagi bangsa Indonesia selama berabad-abad. Lalu ada menjadi perangkat ilmu kenegaraan. Fungsi filsafat Pancasila yang terakhir ialah sebagai ilmu pengetahuan yang berbeda, khususnya ilmu pengetahuan yang berkaitan tentang kehidupan negara. Hal ini dapat tercermin dalam berbagai contoh Pancasila sebagai pengetahuan ilmiah. Ya, jadi ini juga merupakan salah satu contoh pentingnya kita mempelajari Pancasila, karena Pancasila juga disebut sebagai pengetahuan ilmiah dan harus dipelajari oleh seluruh bangsa atau warga negara Indonesia. Lalu yang terakhir, saya ada menjelaskan sedikit tentang tujuan filsafat Pancasila. Yang pertama adalah untuk menciptakan bangsa yang religius dan patuh kepada Allah yang Maha Kuasa. Ya, jadi kalau misalnya kita kan tahu kalau sila pertama Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Lantas siapakah ketuhanan yang Maha Esa ini? Nah, seperti kita tahu dalam Undang-Undang Dasar 1945, jadi di situ ada yang tertulis atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi meskipun Pancasila itu diubah dari Piagam Jakarta menjadi Pancasilanya Allah diganti dengan Tuhan yang Maha Esa, tapi itu tidak menghilangkan nilai kontribusi agama Islam itu sendiri. Lalu ada menjadi bangsa yang menjaga keadilan baik secara sosial maupun ekonomi. Ini juga menjadi tujuan yang mungkin masih belum bisa terlaksana 100%, masih harus diterapkan. Lalu ada menjadi bangsa yang menghormati hak asasi manusia untuk
berada dalam kaitannya HAM dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Untuk menciptakan sebuah bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi dan yang terakhir menjadi negara nasionalis dan cinta tanah air Indonesia. Nah, sekian saja sedikit presentasi yang bisa saya bawakan. Dari presentasi singkat ini saya ingin mengambil sebuah kesimpulan, yaitu Pancasila sebagai dasar negara bukan berarti Pancasila sebagai yang pertama, tapi kita juga tidak boleh menafikan Pancasila sebagai dasar. Kita memiliki agama juga memiliki petunjuknya sendiri, lalu kita juga punya Pancasila. Maka selama Pancasila itu tidak bertentangan dengan ajaran agama kita, sangat baik atau sangat bagus juga jika Pancasila itu kita jadikan untuk pedoman bersosialisasi bernegara di negara Indonesia. Maka saya sedikit menyinggung juga kenapa beberapa umat beragama, khususnya Muslim, bisa diadu domba. Saya ingin kembali mengingatkan bahwa Pancasila tidak pernah sekali-kali menentang isi dari kitab suci Al-Quran atau hadis. Justru mengambil dari sanai dari Piagam Jakarta itu yang bisa kita. Sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Saya undur diri. Assalamualaikum